Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam kondisi yang berbeda, kondisi pandemi saat ini. Bapak harap tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar, terkhusus dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memahami dan menerima setiap ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Pembelajaran di kelas 3 apa kelas 2 ya? Nah, sudah kelas 3. Pembelajaran di kelas 3 untuk memulainya yaitu pelajaran pertama kita belajar tentang Nabi Muhammad adalah panutanku. Nah, siapa yang kenal Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad adalah nabi umat muslim, nabi umat muslim dan nabi yang ke-25, nabi terakhir. Nah, baiklah karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontoh semua yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita memahami dulu. Yuk kita amati bersama-sama. Kita diskusikan gambar 1.1, gambar 1.2, dan gambar 1.3. Coba anak-anak pahami, anak-anak amati. Gambar 1.1 itu ada gambar apa ya? Yuk, siapa yang tahu? Ya, gambar 1.1 benar. Ada seorang siswa yang sedang memakai kaos kaki sendiri. Nah, di sini adakah yang memakai kaos kaki sendiri saat berangkat sekolah? Nah, semuanya ya. Ya, memakai kaos kaki sendiri adalah bentuk apa? Bentuk kemandirian, bentuk mandiri. Nah, berarti kalau misalnya kalian memakai kaos kaki sendiri pada saat mau berangkat sekolah, itu berarti sudah memiliki sikap mandiri. Oh, hebat. Anak soleh harus memiliki sikap mandiri ya. Ya, terus gambar yang selanjutnya 1.2 itu ada gambar apa itu? Ya, anak atau siswa yang sedang berangkat mau sekolah atau mau pulang itu. Intinya berangkat sendiri ya. Ya, itu sama seperti gambar 1.1 adalah bentuk mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Nah, siapa yang sini berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri? Nah, baik. Perlu diperhatikan bila berangkat sekolah sendiri atau pulang sendiri, itu harus selalu berhati-hati di dalam saat berjalan. Ya, karena di jalan juga banyak kendaraan. Kita harus berhati-hati.
Terus yang gambar 1.3, coba amati. Itu ada gambar apa ya? Ada gambar seorang perempuan, siswa perempuan. Lagi apa? Lagi menyampaikan idenya. Nah, idenya ke depan, di depan kelas. Nah, siapa yang sudah pernah seperti ini? Ini adalah salah satu sikap apa ya? Sikap percaya diri. Nah, berarti kalau misalnya kalian sudah pernah, berarti kalian memiliki sikap percaya diri hebat. Terus yang selanjutnya, gambar 1.4. Itu ada apa ya? Ada seorang ibu guru. Ibu guru sedang memberikan arahan kepada siswanya. Nah, siswanya mendengar dengan seksama, dengan baik. Nah, ini adalah satu bentuk yang perlu kita contoh, kita tiru. Oke, langsung saja kita mulai belajar kita, yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Tentu di sini Nabi Muhammad sebagai suri tauladan atau seseorang yang perlu kita contoh. Nah, salah satunya yaitu sikap percaya diri yang dimiliki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berpesan kepada kita semua agar apa? Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Karena apa? Karena apabila kita hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, itu kita tergolong orang yang rugi. Nah, siapa yang di sini mau rugi? Nah, tentu kita nggak mau ya, kita maunya untung. Ya, kita harus selalu untung. Nah, dan apabila hari ini lebih buruk dengan hari kemarin, itu kita termasuk orang-orang yang tercela. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita harap di hari-hari berikutnya itu selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Ya, kayak hari ini satu ilmu, besok dua ilmu, besoknya 3 ilmu. Nah, semakin menambah ilmunya. Ya. Terus yang selanjutnya, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nah, dalam menyampaikan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kuat pula, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas atau amanah sebagai utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad saja yakin. Nah, jadi kita sebagai umatnya harus memiliki sikap yakin pula. Kalau sikap yakin pada kemampuan dirinya sendiri itu termasuk apa ya? Termasuk percaya diri. Nah, Nabi Muhammad selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri, kemampuan yang dimiliki. Nah, apabila kita percaya diri, nah kita termasuk orang yang yakin akan kemampuan yang dimiliki. Nah, berbeda dengan orang yang tidak percaya diri. Kalau orang yang tidak percaya diri, berarti itu tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Bapak yakin anak-anak kelas 3 ini pasti anak-anaknya selalu percaya diri. Nah, pada saat waktu pernah kita pembelajaran, pada waktu itu percaya diri, berani maju ke depan, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, berani membaca ke depan, ya. Nah, terus yang selanjutnya, orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nah, orang yang percaya diri tidak ragu-ragu. Nah, kita lanjutkan pembelajaran. Nah, ternyata pembelajaran yang sudah selesai tentang sikap mandiri Nabi, sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nah, ini ada soal nih. 1 sampai 5. Nah, nanti anak-anak kerjakan. Insya Allah hari Selasa Bapak tunggu di sekolah untuk pengumpulannya.
ya. Hari Selasa besok insya Allah. 1-5 dikerjakan di buku. Nah, karena apa? Nanti di buku bisa jadi catatan. Nah, catatan belajar kalian. Terus yang A selesai, berikut soal. Nah, kita lanjutkan ke yang B. Sikap mandiri Nabi Muhammad. Nah, mandiri. Nah, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, itu juga kita harus memiliki sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad selalu mencontohkan sikap mandiri. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah. Pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, tidak pendendam, sopan, ramah, selalu sayang pada keluarga, kepada semua orang. Oh, Masya Allah. Nah, banyak sekali nih sifat-sifat yang patut kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Nih, pekerja keras contohnya. Nah, sebagai siswa, berarti pekerja kerasnya apa nih? Nah, contohnya kalau misalnya diberi tugas oleh bapak guru, nah kita harus bekerja keras dalam mengerjakannya. Jujur. Nah, jujur apa itu jujur? Dapat dipercaya. Jujur itu eh, berkata benar. Nah, berkata benar, tidak berbohong, tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita bohong, nah kita nggak boleh. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan kita berbohong. Disiplin. Nah, disiplin. Nah, karena di sini disiplin biasanya berkaitan dengan waktu, berarti kita harus disiplin juga nih. Contohnya disiplin apa? Disiplin dalam sholat. Nah, kalau misalnya sholat azan berkumandang, kita harus segera, tidak menunda-nunda. Apalagi tidak mengerjakan sholat, itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sabar. Nah, ini sabar. Nggak boleh pemarah, ya. Nggak boleh pemarah. Pemaaf. Kalau misalnya ada yang ingin meminta maaf, kita harus memaafkan. Bahkan kalau misalnya orang tidak meminta maaf, kita harus memaafkan. Tidak pendendam. Selalu berkata atau bersikap sopan, ramah, dan selalu sayang kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, dan kepada semuanya keluarga ya. Ya, dan Nabi Muhammad nih pernah ikut pamannya Abu Thalib untuk apa? Untuk berdagang di negeri Syam. Karena Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad terkenal Al-Amin, dapat dipercaya, dapat gelar Al-Amin karena dapat dipercaya. Dari situ dapat dipercaya, selalu jujur, dagangan Nabi Muhammad selalu laris. Nah, ini adalah salah satu kunci berdagang yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita semua. Nah, mungkin sampai di situ pembelajaran atau materi pelajaran 1 kita di kelas 3. Bagi ada anak-anak yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar atau japri via WA. Sudah punya WA Bapak semua kan? Itu ada di grup kelas. Nah, sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tugasnya ya di halaman 5, 1-5. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini kita memperoleh ilmu pengetahuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.